Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita semua, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas seputar peperangan Uhud. Pertemuan terakhir kita membahas tentang saat-saat yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi Nabi sangat kritis ketika itu. Kalau tidak salah ini terakhir dari pembahasan kita, di mana kita telah membahas Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka parah, kepala beliau terluka, pipi bagian pelipis beliau tertancap potongan besi, helm beliau yang pecah, kemudian gigi beliau patah. Belum lagi dengan pukulan-pukulan benda tumpul yang mengenai tubuh beliau, dan itu dirasakan sangat lama oleh beliau. Bukan hanya sekadar pegal, bukan, tapi memang di bagian tubuh beliau itu ketika beliau pakai baju besi, tapi tetap hantaman senjata tumpul itu tetap merasa tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan sakitnya beberapa pekan, beberapa bulan setelah kejadian atau setelah pasca peperangan Uhud itu. Artinya ini kondisi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat kritis di peperangan tersebut, sehingga 9 pengawal Nabi yang bertugas untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu 7 meninggal dunia dari kalangan Ansar, tersisa dari kalangan Muhajirin yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah. Tersisa 2 inilah yang mempertahankan nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah. Baik, kondisi mereka berdua juga sudah terluka parah. Udah mati-matian lah kalau kita katakan. 2 sahabat ini luar biasa pembelaannya, penjagaannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sempat ceritakan tentang Talha. Talha itu kurang lebih 39 luka yang bersarang di tubuhnya. Bahkan di antara luka itu ada yang mengenai saraf tangannya, mungkin sampai beliau setelah selesai peperangan Uhud itu tangannya sebelah tidak berfungsi. Jadi ada mungkin bagian mana yang terluka, luka luarnya sembuh, tapi tangannya itu udah nggak bisa bergerak lagi, kayak orang lumpuh, kayak orang stroke. Gimana sih orang stroke? Luarnya nggak kelihatan, tidak kelihatan luka. Nah, luka yang dialami oleh Talha ini begitu parah sekali. Bahkan saking parah lukanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan dalam satu hadisnya, "Man ahabba an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah." Siapa yang suka melihat orang yang mati syahid tapi masih berkeliaran di muka bumi ini, maka lihatlah kepada wajah Talha bin Ubaidillah. Beliau sudah dikatakan dan sudah mendapatkan predikat mati syahid, padahal beliau masih hidup. Beliau masih
berkeluyuran kemana-mana di muka bumi ini dan hidup masih lama setelah peperangan Uhud itu. Tapi Rasul SAW mengatakan, siapa yang mau melihat orang yang mati syahid, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Baik, begitu juga dengan Sa'ad. Bagaimana penjagaan Sa'ad kepada Nabi SAW, sampailah nanti sahabat-sahabat berkumpul. Ini kan tersisa dua nih, Sa'ad dan Talha, yang membentengi Nabi SAW dari serangan musuh, dari hantaman musuh. Setelah itu baru kemudian nanti akan berkumpullah sahabat-sahabat Nabi SAW di sekitar Nabi. Yang pertama sekali datang untuk mendekat dengan Nabi SAW adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, ada riwayat yang menarik di sini. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melihat Talha. Talha sudah, mungkin kalau bahasa kita udah tumbang lah, udah terkapar lah, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kemudian Abu Bakar ingin menyelamatkan Talha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dunakum akhakum faqad aujab." Udah nggak usah diperhatikan lagi, nggak usah dipedulikan Talha. Talha memang kondisinya sudah seperti itu. Sekarang fokus saja kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak berapa lama datanglah bantuan lagi yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah ini Masya Allah, sigapnya luar biasa. Melihat kondisi Rasul SAW sudah terkepung, akhirnya Abu Ubaidah ini lompat sana, lompat sini, lompat sana, melompati musuh. Karena musuh sudah mengelilingi Rasul SAW. Sampai-sampai Abu Bakar bercerita, aku melihat wa idza huwa yashtaddu ka'annahu tayrun hatta lahiqani. Aku melihat begitu gigihnya Abu Ubaidah bin Jarrah untuk bisa sampai ke sisi Rasulullah, seakan-akan Abu Ubaidah itu seperti burung. Burung itu kan lompat dari satu dahan ke dahan berikutnya, terbang dari satu dahan ke dahan berikutnya. Seakan-akan, kata Abu Bakar, saya melihat Abu Ubaidah itu seperti itu, lompat ke sana, lompat ke sini, karena dia harus melompati musuh-musuh supaya bisa sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah mulai agak kondisinya agak sedikit membaik karena satu persatu sahabat Nabi sudah mulai berdatangan. Lalu kemudian Abu Bakar melihat ternyata di wajah Nabi masih nancap besi tadi. Lalu kemudian Abu Bakar berkeinginan untuk melepaskan besi yang menancap di pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Ubaidah? Nasyattuka billahi ya Abu Bakar illa tatrukuni illa taraktani. Kata beliau, demi Allah wahai Abu Bakar, bagian yang ini izinkan aku yang melakukannya. Artinya para sahabat itu saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan mencabut besi yang nancap di pelipis Nabi pun mereka tetap berebut-rebut dalam masalah ini. Sampai Abu Ubaidah mengatakan kepada Abu Bakar, bagian yang ini saya wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun mempersilahkan Abu Ubaidah untuk menanggalkan, melepaskan bagian besi yang nancap di pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dicabutlah oleh Abu Ubaidah dengan menggunakan mulutnya, dengan menggunakan giginya, dengan 2 kali cabutan. Karena ada 2 kata para ulama dalam riwayat itu besi yang menancap di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kebayang nggak besi nancap di sini? Ini kan ada bagian apa nih? Tulang ya, tulang. Jadi dia bukan di daging. Kalau nancapnya di daging mungkin gampang bukan tidak gampang juga sih. Kalau ada besi yang nancap misalnya di daging kita di sini juga. Ya kita ngeri juga melihat. Ini nancapnya di bagian tulangnya ini, jadi agak susah dicabut dengan tangan. Akhirnya dicabutlah dengan mulut beliau, dengan gigi serinya ini. Tercabut besi tadi, tercabut satu pula gigi Abu Ubaidah. Kemudian yang satu lagi dicabut, kemudian tercabut besi itu dari wajah Nabi dan lepas pula lah gigi Abu Ubaidah yang kedua. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi sudah agak membaik. Akhirnya Talha tadi mulai diselamatkan karena kondisinya juga sudah kritis sekali. Lalu kemudian satu persatu lagi sahabat Nabi berdatangan, diantaranya Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Sahal, Malik bin Sinan, kemudian Ummu Ammarah, kemudian Qatadah, kemudian Umar bin Khattab, Hatib bin Abi Balta'ah, dan Abu Talha. Terus sahabat-sahabat yang lain mulai berdatangan
untuk mendekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pasukan kaum muslimin sudah kocar-kacir. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Panglima Khalid bin Walid yang ketika itu berpihak pada masyarakat musyrik, orang-orang kafir yang memiliki strategi perang yang begitu hebat. Khalid bin Walid bisa menghancurkan kaum muslimin yang ketika itu sudah menang kondisinya. Kaum muslimin sudah menang dalam peperangan ini. Tapi Khalid bin Walid bisa membuat pasukan kaum muslimin kocar-kacir, berlarian, berantakan, berpisah antara satu dengan yang lainnya, termasuk mereka berpisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah mulai ini bergabung lagi para sahabat di sekitaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ketika para sahabat sudah mulai ngumpul di sekitaran Nabi, musuh pun mulailah membuat serangan mereka semakin meningkat karena sudah tahu posisi Rasul di mana. Tadinya posisi Rasul tidak diketahui karena berpencar kemana-mana kaum muslimin dan tidak diketahui mana Rasul itu posisinya di mana. Nah, ketika para sahabat sudah mulai ngumpul nih, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah." Terdengar suara Rasul tadi, sahabat sudah mulai ngumpul. Ketika sudah tahu di mana sumber suara, kemudian para sahabat sudah ngumpul. Disinilah orang-orang kafir Quraisy mulai meningkatkan serangan mereka kepada sekelompok kumpulan kaum muslimin tadi. Baik, Nabi akhirnya jatuh dalam satu sumur yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasik. Siapa Abu Amir Al-Fasik ini? Abu Amir Al-Fasik ini adalah tokohnya dulu orang-orang Madinah. Jadi kalau bahasa kita, kalau tidaklah Rasul SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrahnya, maka yang akan menjadi pemimpin orang-orang Ansor yang dua suku besar, terdiri dari suku besar Aus dan Khazraj, yang akan menjadi pemimpin di Madinah itu, di Yathrib ketika itu adalah Abu Amir Al-Fasik ini. Nah, ada kecemburuan, ada dengki, iri hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang baru datang, kenapa diangkat jadi pemimpin? Yang harusnya jadi pemimpin itu adalah Abu Amir Al-Fasik tadi. Nah, Abu Amir Al-Fasik ini sejak kedatangan Nabi dia udah meninggalkan Madinah. Dia nggak mau tinggal di Madinah, dia pergi ke Syam. Dan dia mengambil kesempatan di mana ketika dia tahu dan mendapatkan informasi bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menyerang Madinah, tentu dia akan berpihak kepada orang-orang kafir. Dan beliau ini membuat perangkap, kalau bahasa kita mungkin begitu, perangkap. Beliau buatlah beberapa sumur, kemudian ditaruh di atasnya itu pelepah-pelepah kurma, sehingga kalau ada orang yang tidak tahu menginjak itu akan jatuh. Nah, ternyata betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjatuh dalam sumur yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasik tadi. Nah, Abu Amir Al-Fasik ini ketika dia membuat sumur itu ditutup, makanya tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bahkan Rasul SAW pun terjebak di dalam sumur tersebut. Apa yang terjadi? Ini akan lebih memudahkan musuh untuk menyerang Nabi. Akan lebih memudahkan musuh untuk membinasakan Nabi SAW. Dengan apa saja yang mereka bisa lakukan. Dengan tombak, dengan pedang, dengan anak panahnya. Dan Rasul tidak bisa lari kemana-mana. Karena di seputaran sumur itu sajalah Nabi SAW akan berada. Baik, lalu kemudian lagi-lagi Tolha, kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi yang lebih besar pengorbanannya di sini yang dijelaskan oleh para ulama adalah Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah ini lagi-lagi menjadikan badannya sebagai tameng, sebagai perisai kalau bahasa kita, agar senjata-senjata musuh tidak langsung mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu riwayat diceritakan ada Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri ini orang kafir. Ketika beliau ingin mencari-cari keberadaan Nabi Muhammad, beliau nggak ketemu. Padahal Nabi Muhammad ada di sekitar situ. Apa kata beliau? Abdullah bin Syihab Az-Zuhri ini, beliau mengatakan, "Dulluni ala Muhammad." Tunjukkan aku di mana Muhammad itu. Dia mutar nggak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berjanji, "Fala najautu in naja." Aku tidak akan berikan dia selamat
atau aku yang tidak selamat. Maksudnya pokoknya saya akan cari Muhammad untuk saya bunuh atau saya yang terbunuh. Jadi kan luar biasa nih tekad Abdullah bin Syihab ini. Wa Rasul SAW ila janbihi, padahal Nabi SAW tidak jauh dari sampingnya. Nabi terdengar suara itu. Wa ma'ahu ahadun summa jawazahu. Jadi dia berdua nyari Nabi Muhammad sekitar. Padahal Nabi Muhammad SAW ada di sekitar situ, di area lubang tersebut. Fa'atabahu fi dzalika Safwan. Lalu kemudian Safwan mencelah Abdullah tadi ini. Kenapa dicela oleh Safwan? Safwan ini beragama Quraisy juga, orang kafir Quraisy, Safwan bin Umayyah. Jadi masih satu kelompok. Dicela oleh Safwan si Abdullah tadi. Apa katanya? Wallahu ma ra'aitahu. Demi Allah, apakah kamu betul-betul tidak melihat Muhammad? Ahlifu billahi innahu minna mamnu'. Kharajna arba' fata'ahadna wa ta'aqadna ala qatlihi. Demi Allah, kami udah nyari-nyari Muhammad itu. Kami udah berempat loh. Kami udah mutar-mutar sekitar situ, sekitar sumur yang banyak dibuat-buat tadi. Banyak sumur itu dibuat oleh Abu Amir al-Fasik tadi. Nah, kemudian Nabi masuk di salah satu sumur itu. Dia udah mutar-mutar cari Muhammad. Bahkan dia udah nanya-nanya, ada kalian melihat Muhammad? Ada kalian melihat Muhammad? Kata Safwan mencelah si Abdullah bin Syihab tadi, kamu betul-betul nggak melihat Muhammad? Apa kamu betul-betul buta? Padahal Nabi Muhammad ada di salah satu sumur tersebut, tapi tidak dilihat oleh Abdullah bin Syihab az-Zuhri. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menceritakan sedikit tentang kepahlawanan yang jarang ada sampai saat ini. Kepahlawanan tentu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Talha. Baik, Abu Talha ini pernah menjadikan dirinya sebagai pagar. Bukan sekedar pagar betis, bukan. Pagar yang akan menjadikan dirinya sebagai perisai tameng untuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yarfa'u sadrahu liyaqihi sihamal adu. Bahkan beliau berdiri kokoh dan tegak untuk menjaga tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan anak panah, serangan tombak, pedang yang akan menghunus ke tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan badannya sebagai tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih diceritakan oleh Anas. Anas ini adalah anak sambung daripada Abu Talha. Abu Talha ini, Anas ini kan bapaknya Malik, makanya Anas bin Malik. Punya ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini gelarnya Rumaisah. Nah, Ummu Sulaim ketika meninggal suaminya Malik, punya anak Anas, tidak berapa lama menikah dengan Abu Talha. Abu Talha ini berarti bapak tirinya Anas bin Malik. Baik, singkat cerita, Anas bercerita tentang bapak tirinya tadi ini. Apa kata Anas? Lamma kana yaum Uhud in hazaman nasu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada peperangan Uhud, kata Anas bercerita, musuh-musuh sudah mulai menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Talha baina yadayhi. Abu Talha ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulan ramiyan syadidan naza'. Abu Talha ini adalah seorang laki-laki yang jago melempar dengan tombak, melempar dengan panahnya. Pokoknya Abu Talha ini orang yang ahlilah dalam menggunakan senjata tombak dan panah. Kasara yawma idzin qausaini aw thalasan. Saking hebatnya Abu Talha ini, dia telah mematahkan 2 sampai 3 busur. Antum bisa bayangkan itu seperti apa tarikan, hebatnya tarikan. Bukan busurnya yang udah lapuk, bukan. Ini sampai 2-3 busur yang digunakan. Mungkin berpuluhan kali dia melepaskan anak panah itu, kemudian patah. Dia ambil lagi busur yang kedua. Dia panahkan, dia arahkan panah itu kepada musuh-musuh yang ingin mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patah lagi yang kedua, diambil yang ketiga. Kemudian anak panah itu diarahkan lagi kepada musuh, patah yang ketiga.
Jadi 3 busur panah patah di tangan Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat yang di sekitar Abu Talha. Apa kata Nabi sallam? Unsur hali Abu Talha. Anak panah itu silahkan dikumpulkan lagi dan disiapkan untuk Abu Talha. Abu Talha sudah kehabisan anak panah. Disiapkan untuk Abu Talha. Qala wa yushrifun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzur ilal qaum. Nabi tadi biasalah Abu Talha kan di depan Nabi nih. Nabi di sini. Ini Talha, Abu Talha, sini Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kepo, bukan. Ngintip ini apa namanya? Apa bahasanya? Ini Nabi, Nyintai Nabi sallam. Itu anak panah yang dilepaskan Abu Talha itu kena semua enggak? Gitulah bahasa kita. Nabi begini ngelihat anak panah itu satu persatu dilepaskan oleh Abu Talha. Apa kata Abu Talha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi la tushrifu yusibuka sahmun min sihamil qaum nahriduna nahrik. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, jangan ngintip-ngintip. Jangan ngintai-ngintai ya Rasulullah. Nanti khawatir ada anak panah yang mengenaimu. Ya Rasulullah, biarlah. Ini apa bahasa kita ini? Tenggorokan ini. Biarlah tenggorokanku yang kena anak panah musuh, asalkan jangan tenggorokanmu. Karena kan orang pakai helm itu tentu bagian-bagian persendian-persendian sini kan enggak tertutup, atau mungkin dia tertutup tapi kalau ada gerakan dia kebuka. Kalau Rasulullah SAW begini, takutnya helm yang memakai di sini yang mungkin tertutup sampai ke bawah sini, ketika Nabi begini, takutnya ada yang bagian tubuh Nabi terbuka. Anak panah itu khawatir menusuk ke bagian ini. Ini bahasa Arabnya nahar. Makanya onta itu kalau disembelih di sininya ditusuk. Wanhar dalam bahasa Al-Qur'annya fasholli li rabbika wanhar. Nah, inilah nahar itu. Ini nahar namanya. Khawatir ini nanti tertusuk, kata Abu Talha. Jadi Nabi jangan, pokoknya sembunyi aja di belakang Abu Talha. Kemudian dari riwayat yang sama, Anas bin Malik menceritakan tentang ayah tirinya, ayah sambungnya tadi ini. Yatatarras ma'an Nabi sallam bi tarsin wahid. Ternyata Abu Talha ini punya satu perisai, tapi untuk berdua. Untuk dirinya sekaligus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Talha hasnur ramyi. Abu Talha ini Masya Allah orang yang bagus sekali cara memanahnya, sehingga tidak ada satupun anak panah yang dilepaskan kecuali tepat pada sasaran. Baik, ini kita cerita Abu Talha. Bagaimana dengan sahabat yang lain seperti Abu Dujana? Abu Dujana ini sudah beberapa kali juga kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Beliau ini punya sorban merah. Ini kalau dulu kebiasaan orang Arab itu, kalau sudah mengeluarkan sorban merah kemudian dipakaikan, ini orang berarti sudah siap mati. Itulah bahasa kita. Kalau kebiasaan orang Bekasi, kalau udah ngeluarin sabuk apa itu berarti udah siap perang nih berarti. Orang Bekasi biasanya apa? Pakai apa? Pakai senjata apa biasanya? Bambu runcing. Kalau udah keluar bambu runcing berarti udah siap mau perang dan siap mati. Begitulah mungkin bahasa kita. Nah, si Abu Dujana radhiyallahu taala anhu ini, sahabat Nabi yang mulia ini, punya sorban merah itu. Kalau dia sudah pakaikan itu, orang udah bakalan tahu bahwa beliau ini udah gak ada hitung-hitungan lagi, udah gak ada takut-takutnya lagi. Apa yang terjadi pada Abu Dujana? Karena Abu Dujana sudah menemui di mana tempat Rasulullah SAW, beliau berdiri di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW itu dilindungi oleh beberapa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri di depan Nabi SAW dan menjadi tameng tubuh beliau itu, bahkan bagian punggungnya. Jadi beliau berhadap-hadapan dengan Nabi. Ketika beliau melihat ada senjata yang terbang ke arah Nabi, beliau berikan punggung beliau ini supaya mengenai punggungnya dan tidak mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana dengan Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah, beliau ini sempat bertemu dan mengikuti Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudara dengan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Nabi yang tadi tinggal tersisa 2 orang, Tolha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah inilah yang menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ceritakan tadi. Gigi Nabi patah, kepala Nabi terluka. Yang membuat Nabi terluka itu adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sangat berambisi sekali untuk membunuh saudara kandungnya ini, Utbah bin Abi Waqqas ini, karena telah melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi qadarullah, malah Utbah bin Abi Waqqas ini mati di tangan Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Setelah kemudian Hatib bin Abi Balta'ah mendapatkan kesempatan untuk duel dengan Utbah bin Abi Waqqas, karena kesal sekali nih sahabat-sahabat ini sama Utbah bin Abi Waqqas karena telah membuat Nabi terluka parah. Akhirnya Hatib memukulkan pedangnya ke arah bagian kepala Utbah bin Abi Waqqas sampai kepala Utbah ini terbang melayang. Terbang melayang dengan satu kali pukulan tadi itu bisa kepala itu melayang. Melayang bukan jatuh terpisah begitu saja. Ini kepala mungkin mental bahasa kita, sehingga jauh meninggalkan badannya. Atau kebayang itu pukulan seperti apa tuh, kencang dan hebat kuatnya pukulan Hatib bin Abi Balta'ah, sampai bisa terpisah kepala dari badan, dan kepala ini bisa mental jauh dari badannya. Ini luar biasa nih kepahlawanan Hatib bin Abi Balta'ah ketika beliau melihat musuh ini adalah musuh yang telah melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saudaranya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas ingin sekali si Utbah ini mati di tangannya. Tapi ketika itu Allah SWT tidak mengizinkan Sa'ad untuk bisa bertemu dengan Utbah. Baik, begitu juga dengan Sahal bin Hunayf. Ini juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jago dalam memanah. Beliau pernah berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk siap mati. Beliau bertekad, ya Rasulullah, saya siap mati. Summa qama bidauri fa'al fi dhudil musyrikin. Setelah beliau berbaiat kepada Nabi, ya Rasulullah, saya siap mati untuk membela agama Islam, untuk menegakkan la ilaha illallah. Setelah beliau berbaiat, beliau langsung tancap gas lari ke arah musuh, mencerai-beraikan kekuatan musuh yang ketika itu sedang berkumpul. Jadi ini komunitas musuh, beliau datang sendirian berlari untuk menyerang musuh dalam keramaian tersebut. Baik, wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yubashiruhu ar-rimaya bi nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya juga jago, hebat Nabi sallallahu dalam melempar. Ceritakan, Nabi kalau melempar hebat, jago. Fa'an Qatadah, tapi diceritakan dari Qatadah bin Nu'man, anna Rasul sallallahu rama an qausihi hatta indaqat siyanatuha. Pernah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan busur panahnya untuk dilepaskan, kemudian patah. Busur panah itu patah. Fa akhadhaha Qatadah. Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, udah biar saya saja ya Rasulullah. Ini tugas saya ya Rasulullah. Artinya sudah busur yang satu tadi patah, Nabi nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nabi fokus untuk menyelamatkan diri, karena nyawa Nabi SAW jauh lebih berharga daripada nyawa para sahabat-sahabat tadi untuk keberlangsungan agama Islam ini. Kalau Nabi SAW meninggal dunia, kita tidak tahu sampai di mana cerita agama Islam ini, karena agama Islam ini belum ada ayat yang menceritakan tentang agama ini sempurna. Nanti kemudian setelah ini kan terjadi tahun ketiga ini, tahun ke-11 Hijriah, baru kemudian turun ayat yang menceritakan bahwa agama itu telah disempurnakan oleh Allah. Ayat itu belum turun. Tentu Nabi SAW akan berupaya keras para sahabat untuk menyelamatkan nyawa Nabi SAW. Jangankan seorang Nabi, seorang presiden aja gimana pas pampres menjaga begitu ketatnya seorang presiden. Tentu kalau kita bandingkan presiden dengan Nabi, jauh lebih berharga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memimpin dunia sekalipun, yang menguasai dunia ini,
Itu kalau dibandingkan dengan Nabi SAW jauh lebih berharga Nabi Muhammad SAW. Sehingga para sahabat itu termotivasi sekali untuk mengorbankan nyawa mereka, yang penting Nabi selamat. Itulah luar biasanya para sahabat Nabi SAW. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Qatadah bin Nu'man tadi ini, ketika beliau menjadikan dirinya sebagai tameng buat Rasul SAW, ternyata ada anak panah musuh yang menancap di matanya. Allahu Akbar. Nancap di mata. Lalu kemudian beliau merasakan begitu hebatnya sakit pada matanya, akhirnya dipaksakan untuk dicabut. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi SAW mendoakan untuk Qatadah tadi. Seketika itu pandangan matanya kembali lagi, bahkan pandangan matanya lebih tajam. Maksudnya lebih tajam ini, jarak pandangnya itu lebih bersih, lebih kuat dari sebelumnya. Ini mukjizat Nabi SAW. Karena ketika itu sahabat Nabi ini ada matanya yang terkena panah tadi, kemudian buta. Nabi obati, seketika itu langsung sembuh biiznillah. Baik. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga tidak mau kalah dalam hal mengejar kebaikan untuk menjaga Nabi SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan Abdurrahman bin Auf ini terkena mulutnya oleh pukulan, tidak tahu dari mana, penting itu dari musuh, mungkin lemparan benda keras, batu atau apalah. Pokok semua orang-orang kafir Quraisy berupaya untuk melukai Nabi dengan apapun. Yang penting mereka bisa mengenai Nabi SAW. Tapi karena sudah banyak sahabat yang berkumpul di sekitaran Nabi, termasuk Abdurrahman bin Auf tadi, beliau terkena mulutnya, bagian mulutnya ini. Sampai dalam riwayat diceritakan giginya patah. Bukan 1-2 yang patah. Jadi bagian mulut itu patah. Wajaraha isyrina jarahatan. Bahkan beliau terluka lebih daripada 20 luka yang bersarang di tubuhnya. Lebih dari 20. Asabahu ba'duha fi rijlihi fa'araj. Bahkan salah satu dari lukanya itu mengenai kakinya, dan kakinya itu pincang. Jadi setelah pasca perang Uhud itu, beliau kaki luka luarnya sembuh, tapi masih menyisakan pincangnya itu masih tersisa gitu. Baik. Dalam riwayat yang lain diceritakan tentang Malik bin Sinan. Malik ini adalah ayah daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Malik? Karena melihat wajah Nabi berdarah, mulut Nabi keluar darah, beliau beliau isap darah tersebut. Beliau jilat, mungkin apalah bahasanya kalau di sini, wamtassa. Imtassa itu beliau isap, imtassa. Beliau isap darah tersebut supaya untuk membersihkan darah tersebut jangan sampai mengalir di wajah Nabi dan keluar dari mulut Nabi SAW. Nabi berpesan kepada Malik bin Sinan tadi. Apa kata Nabi? Mujjahu, maksudnya muntahkan. Setelah mungkin kalau kita biasa luka kan begitu juga kan ya? Apa yang kita lakukan? Luka biasanya kita apa itu? Bahasanya apa itu bahasa Indonesianya? Diisap ya, diisap. Nah, itu yang dilakukan oleh Malik bin Sinan tadi. Luka Nabi itu diisap sama beliau. Tapi Nabi berpesan, muntahkan darah itu. Tapi apa jawaban Malik bin Sinan ini? Wallahi la amujjuh. Ya Rasulullah, enggak, saya enggak mau muntahkan. Akhirnya setelah diisap sama beliau, enggak dikeluarkan lagi. Beliau langsung berlari menuju pasukan musuh tadi untuk memerangi mereka. Apa kata Nabi SAW kepada bercerita tentang si Malik bin Sinan tadi? Man arada an yanzur ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang mau melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada Malik bin Sinan tadi. Faqutila syahidan. Ketika beliau berlari ke arah musuh, tidak berapa lama beliau pun mati syahid. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang mau melihat seorang laki-laki penghuni surga, maka lihatlah kepada Malik bin Sinan yang tadi mengisap darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak hanya sebatas sahabat laki-laki Nabi yang berjuang untuk kemenangan kaum muslimin, untuk membela Nabi,
untuk menjaga Nabi. Tidak hanya sahabat laki-lakinya, bahkan sahabat perempuan juga ikut. Kita tahu dalam peperangan ini ternyata ada beberapa sahabat-sahabat perempuan yang ikut, seperti Ummu Ammarah, seperti Ummu Sulaim tadi, ibu daripada Anas bin Malik, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ikut, tapi mereka sebagai sebagai kedokterannya, tim medis kalau bahasa kita, tim medisnya. Kemudian kalau ada yang terluka diobati, kalau ada yang kehausan diambilkan minum. Inilah tugas sahabat-sahabat perempuan tadi. Nah, kita sedikit ceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan Ummu Ammarah. Dalam satu riwayat diceritakan Ummu Ammarah ini beliau melihat Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah ini mungkin nanti akan diceritakan. Ibnu Qami'ah ini adalah musuh yang membunuh Mus'ab bin Umair. Dan dialah yang berteriak mengatakan, Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Inilah Ibnu Qami'ah ini. Nah, Ibnu Qami'ah ini dilihat sama Ummu Ammarah. Fadarabaha Ibnu Qami'ah ala atikiha darbatan tarakat jarhan ajwaf. Ibnu Qami'ah ini ternyata memukul si Ummu Ammarah tadi, perempuan. Tega. Ibnu Qami'ah ini memukul pundaknya Ummu Ammarah sampai meninggalkan luka yang dalam sekali di bagian ini. Kemudian lukanya itu mungkin besar dan dalam sekali. Wa darabat hiya Ibnu Qami'ah iddata darabat bisayfiha. Dan Ummu Ammarah enggak mau kalah. Beliau pun mengambil pedang si Ummu Ammarah tadi dan memukulkannya kepada Ibnu Qami'ah dengan beberapa pukulan. Pukulnya sangat banyak sekali. Lakin kanat alaihi dir'ani fanajah. Tapi Ibnu Qami'ah tadi ini karena memakai pakaian perang, baju besi, seberapa banyak pun pukulan si Ummu Ammarah radhiyallahu taala anha tadi ini enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Udahlah dia perempuan, mungkin pukulannya tidak sehebat laki-laki. Kemudian yang dipukul masih menggunakan baju besi. Wa bakiyat Ummu Ammarah tuqatil hatta asabaha 12 jarhan. Dan dia tetap memerangi Ibnu Qami'ah tadi. Ibnu Qami'ah tadi terus dia pukul-pukul, tapi tidak pengaruh pukulan tersebut. Bahkan luka yang bersarang di Ummu Ammarah ini kurang lebih sebanyak 12 luka pukul akibat sayatan pedang, pukulan pedang yang membuat beliau meninggal dunia. Baik, para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair. Nah, ini Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini juga kritis luar biasa sampai beliau meninggal dunia akhirnya untuk menjaga dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan Ibnu Qami'ah dan teman-temannya. Ternyata Ibnu Qami'ah ini pengecut. Ibnu Qami'ah ini dia bisa membunuh Mus'ab bin Umair karena dia punya beberapa teman-teman, banyak, menyerang satu orang. Makanya Mus'ab bin Umair yang ketika itu ditugaskan oleh Nabi untuk memegang bendera. Ini dalam peperangan ini bendera sangat penting. Ini sebagai tanda bahwa sekelompok pasukan itu dalam kondisi masih eksis, bertahan di medan peperangan. Lihat, benderanya masih berkibar atau tidak? Kalau bendera itu masih berkibar, berarti pasukan itu masih bertahan. Pasukan itu masih hebat, masih kuat. Inilah yang dipertahankan oleh Mus'ab bin Umair agar bendera itu tetap berkibar. Tapi apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair yang ditugaskan untuk diamanahkan untuk mengibarkan bendera itu dengan tangan kanannya, Ibnu Qami'ah memotong sampai putus tangan Mus'ab bin Umair tadi. Putus, otomatis kalau ini tidak dipegang bendera ini, maka dia akan jatuh. Mus'ab bin Umair tidak ingin membiarkan bendera itu jatuh. Akhirnya dia pegang dengan menggunakan tangan kiri. Tangan kanan putus, ada tangan kiri. Tangan kirilah yang dia gunakan untuk memegang bendera ini supaya tetap berkibar. Akhirnya Ibnu Qami'ah memotong tangan kirinya Mus'ab bin Umair, putus dua tangannya. Kemudian bendera ini jangan sampai tumbang. Bendera ini jangan sampai jatuh. Akhirnya beliau peluk, ditaruh di begini, kemudian di dadahnya begini. Apa namanya nih?
dibekap oleh beliau, dibekap begini supaya bendera itu tetap berkibar. Akhirnya diceritakan dalam satu riwayat itu sampai beliau tersungkur jatuh memegang, tetap mempertahankan bendera tersebut, dan tusukan demi tusukan, pukulan demi pukulan yang beliau dapatkan dari Ibnu Qami'ah dengan teman-temannya. Dan Ibnu Qami'ah tadi ini menyangka bahwa itu adalah Rasulullah karena ada kemiripan. Mus'ab bin Umair ini dari postur tubuhnya mirip, gaya jalannya juga mungkin mirip. Pokoknya Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika terbunuh Mus'ab bin Umair tadi ini, Ibnu Qami'ah mengatakan Inna Muhammad qad qutil. Sesungguhnya Muhammad telah tewas. Dengan suara yang lantang, semua orang yang di sekitar itu terdengar, baik itu musuh maupun kaum muslimin, mendengarkan jeritan daripada Ibnu Qami'ah yang mengatakan Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh, kata beliau, menyebarkan berita tersebut. Karena bendera ini jangan sampai tumbang, akhirnya Ali bin Abi Thalib bergegas untuk mengambil alih bendera tersebut. Diambil oleh Ali bin Abi Thalib supaya bendera ini tetap berkibar. Baik, walam yamda ala hadha as-siyah ad-daqa'iq hatta sya'a khabar maqtul Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musyrikin al-muslimin wal muslimin. Nah, serangan musuh sudah mulai menurun. Kenapa menurun? Kenapa serangan musuh sudah mulai menurun, mulai kendor? Karena sudah mendapatkan informasi bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal. Di waktu yang sama kaum muslimin juga sudah malas, sudah bau perang gitulah. Perlawanan kaum muslimin juga sudah menurun. Jadi sama-sama menurun. Kenapa Pak? Orang-orang kaum musyrikin tadi ini menurun serangannya? Karena mereka sudah mendengar inti daripada perjuangan mereka ini apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah terbunuh. Kaum muslimin ketika mendengarkan Nabi Muhammad terbunuh, mereka juga semangatnya hilang. Yang tadinya megang pedang dijatuhkan. Yang tadinya sudah semangat untuk menyerang musuh, akhirnya mundur. Bahkan ada yang lari ke Madinah, ada yang lari ke gunung untuk menyelamatkan diri. Bahkan ada di antara sahabat itu menyusup masuk di barisan musuh, supaya seakan-akan dia adalah bagian daripada musuh tadi, untuk berlindung. Kalau dia misalnya ada di bagian kaum muslimin, ya takut dibunuh. Akhirnya apa? Dia buang mungkin identitas yang bagaimana untuk menandai ini musuh di zaman itu, tidak ada perbedaan. Tidak bisa dibedakan lah. Akhirnya kalau dia nyusup aja gitu, 1-2 orang masih bisa lah, tidak diketahui. Ada sebagian sahabat yang menyusup ke musuh seakan-akan dia bagian daripada musuh setelah mendengar Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Mulai menurunlah serangan musuh. Tapi apa yang dilakukan oleh musuh ketika itu? Ketika turun serangan mereka akhirnya melakukan mutilasi kepada sahabat-sahabat Nabi yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Karena mungkin saking dendamnya udah nggak ada lagi, peperangan sudah mulai meredah, peperangan itu sudah mulai tidak lagi berkecamuk seperti di awal. Akhirnya mereka orang kafir Quraisy ini mutar-mutarlah mungkin melihat bergelimpangan jasad-jasad kaum muslimin, dan juga di sana ada jasad-jasad orang-orang musyrik yang bergelimpangan. Tapi mereka ambillah jasad-jasad kaum muslimin untuk mereka mutilasi. Baik, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwasilu al-ma'rakah wa yunqidhu al-mawqif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai melanjutkan peperangan. Nabi ternyata masih hidup, belum meninggal dunia. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kita tetap lanjutkan peperangan. Sampai Nabi SAW sudah mulai menguasai keadaan. Mulai area itu dikuasai oleh Nabi SAW setelah wafatnya Mus'ab bin Umair tadi. Dan Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengibarkan kembali bendera itu. Dikibarkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib. Dilihat oleh musuh, ternyata ada perlawanan lagi dari kaum muslimin. Wahina idzin, ketika itu istata'a Rasul sallallahu alaihi wasallam
an yashqa at-tariq ila jayshihi al-mutawwiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menerobos barisan musuh, membuat jalan yang tadi berkumpul di situ musuh-musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang ini ingin menguasai satu daerah yang strategis sekali, satu tempat yang sangat strategis sekali. Tapi untuk menuju tempat itu harus melewati barisan musuh-musuh tadi. Nabi Masya Allah, tabarakallah, beliau ini bisa membuat jalan dan menerobos pasukan musuh yang berkumpul di sana, supaya bisa sampai pada satu tempat yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu namanya Sya'bul Jabal. Sya'bul Jabal ini adalah ada satu bukit, tapi bukit itu tumpukan pasir. Kenapa ini dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti akan kita ceritakan setelahnya kayaknya. Jadi ada satu tempat yang strategis sekali. Ini kecerdasan Nabi yang luar biasa. Nabi SAW ingin menuju tempat tersebut karena tempat itu agak berbukit, dia datarannya agak tinggi, kemudian dia tumpukan pasir, bukan tanah. Nah, setelah Nabi SAW berhasil menuju tempat tersebut, para sahabat-sahabat juga sudah berkumpul di area itu, sudah dikuasai oleh Nabi SAW. Datanglah Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah. Ini adalah musuh nih. Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah itu adalah musuh yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia bertekad mengatakan la najautu in najah. Kalau bukan aku yang mati dulu atau Muhammad yang mati. Artinya kalau sudah mengeluarkan kata-kata ini sudah siap untuk mati, sudah siap untuk melawan dan membunuh orang yang sudah dia targetkan. Wa qama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berdiri untuk berhadapan dengan Utsman tadi ini. Illa annal farsa atharat fi ba'dil hafar. Ternyata si Utsman tadi ketika dia mengendarai kudanya begitu kencang, kudanya itu kakinya terperosok di dalam pasir tadi. Jadi kalau kuda itu mungkin berlari, kemudian ada satu pasir yang menjadikan kaki kudanya ini masuk ke situ dan jatuhlah si Utsman bin Abdullah tadi ini. Fanazalahu Al-Harits bin Simmah. Harits bin Simmah ini sahabat Nabi. Apa yang dilakukan oleh Harits tadi? Dia pukulkan dengan pedang kakinya Utsman tadi yang sudah terjatuh, dipukul kakinya sampai tidak bisa jalan. Mungkin putus kakinya si Utsman tadi ketika dia ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Harits ini mengambil pedangnya, senjatanya Utsman tadi, kemudian mengambil kudanya dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ. Ada namanya Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir ini menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngejar Nabi, dia kejar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menguasai tempat yang tadi yang saya katakan strategis sekali untuk berlindung dengan sahabat-sahabatnya. Tempatnya areanya agak tinggi. Biasanya dataran tinggi itu lebih menguntungkan daripada dataran rendah. Iya gitu ya. Sepakat gak antum ini? Hah? Kalau antum mau main bola, lapangannya begini. Kalau mau dipilih, yang bagian yang tinggi atau yang rendah? Hah? Bagian yang tinggi. Kenapa bagian yang tinggi? Karena orang yang bagian rendah ini kalau mau menyerang, mau ngegolin ke gawang kita, sulit bagi dia. Ngos-ngosan dia untuk naik. Dan ditambah lagi dataran tinggi ini berpasir. Nah, baik. Kita lanjutkan dulu ceritanya. Antum masih semangat ini? Udah pada hilang habis energi antum? Insyaallah. Insyaallah apa? Insyaallah udah mulai habis gitu. Sampai di mana tadi ini? Hah? Ada salah seorang musuh dari kalangan kafir namanya Abdullah bin Jabir. Ini antum gak usah hafal-hafal namanya. Banyak banget dari tadi nama disebut-sebutin. Yang penting ini untuk membedakan aja. Perlu ada ujian ya. Baik, Abdullah bin Jabir ini dari kalangan musuh. Sahabat Nabi bernama Al-Harits bin As-Simmah tadi.
Ini yang membunuh Utsman tadi, yang ketika jatuh dari kendaraannya dibunuhnya Utsman. Nah, Al-Haris ini ketika mendapati Abdullah bin Jabir mengendarai kudanya, lalu kemudian dia pukulkan dengan pedangnya. Al-Haris tadi dia pukulkan pedangnya ke si Abdullah bin Jabir tadi, ke kepalanya, sampai kepalanya itu terbang juga. Ini saya nggak bisa bayangkan ini seperti apa pukulan para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin kalau tenaga manusia saja sepertinya nggak mungkin. Ini mesti ada campur tangannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini. Karena luar biasa nih pukulan yang begitu hebat. Walakin inqadda Abu Dujana al-batal al-mughamir zul asaba al-hamra. Datang Abu Dujana, pahlawan yang luar biasa yang menggunakan apa tadi? Sorban yang warna merah. Kemudian dia mendekat dengan Abdullah bin Jabir. Tidak berapa lama si Abu Dujana ini memukulkan pedangnya tadi. Ternyata yang membunuhnya itu adalah Abu Dujana. Dibunuh oleh Abu Dujana, Abdullah bin Jabir tadi dengan menggunakan pedangnya. Baik, setelah itu sudah mulai kondisinya agak meredah. Peperangan udah agak, serangan musuh juga udah mulai mereka putus asa lah, karena kondisi posisi Nabi SAW ini sangat menguntungkan. Akhirnya udah mulai berkurang serangan musuh. Di waktu yang sama para sahabat-sahabat Nabi pada ngantuk. Kenapa ngantuk ini? Saya akan bacakan ayatnya, saya lupa di ayat berapa itu. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka para sahabat-sahabat ini ngantuk? Nanti coba lihat, saya cari dulu, saya lupa di surah apa. Surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Idh yughashshikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a." Allah buat para sahabat ketika itu ngantuk. Amanatan minhu. Amanatan ini artinya supaya tenang jiwa itu, tentram jiwa para sahabat. Nikmat para sahabat. Memang kalau ngantuk itu nikmat atau tidak ngantuk? Nikmat. Sampai diceritakan oleh Abu Talha, sampai beberapa kali pedang beliau itu jatuh. Ini kan berarti ngantuknya hebat banget nih kan. Kalau kita tuh kalau sedang nulis, pulpen itu kalau dia jatuh, berarti ini kan ngantuknya ada hebat banget. Nah, ngantuk, Masya Allah, ngantuk ketika peperangan Badar tadi ini ngantuknya dari Allah ini. Karena memang Allah mengatakan, "Idh yughashshikumun nu'as." Allah membuat mereka para sahabat itu ngantuk, tertidur sejenak, supaya menenangkan hati mereka dalam kondisi peperangan berkecamuk, galau. Mungkin kalau kita jangankan peperangan yang akan menggugurkan nyawa, gara-gara hutang aja kadang-kadang kita nggak bisa tidur. Itu nikmat sekali itu kalau kita bisa rebahan hitungan detik langsung tidur. Itu hebat banget itu. Ada antum yang seperti itu? Kayaknya kalau yang nggak punya masalah tuh kayak gitu hidupnya itu. Jadi mau istirahat malam nih, belum ngobrol banyak sama istrinya di ranjang, hitungan detik tiba-tiba udah ngorok. Kan nikmat banget seperti itu. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan itu supaya menghilangkan rasa takut yang mungkin dihantui oleh mereka. Kondisi yang mereka bayangkan, bagaimana perjuangan mereka membela Nabi, menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kondisi mereka menyaksikan langsung sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal dunia dimutilasi. Ini kan mungkin akan mengganggu kejiwaan. Akhirnya Allah buat mereka ngantuk semuanya. Ngantuk itu berarti tidak lama-lama tidurnya. Dan ini tadi ngantuk dari siapa nih? Dari Allah. Tapi kalau ngantuknya ketika sholat, ini berarti dari siapa nih? Agak kencang. Dari syaitan. Kalau ngantuknya ketika sholat.
Ustaz, kalau ngantuknya ketika ngaji? Wah, ini kenikmatan. Kenikmatan ini. Asalkan jangan dari rumah ngaji niatnya ngantuk, tidur. Tapi kalau dia udah berusaha ngaji, dengarkan baik-baik, masih ngantuk juga, berarti mudah-mudahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Tapi jangan sengaja ngantukin ya. Ini kata Ustadz, ini kenikmatan ini, mumpung di sini kesempatan untuk gampang ngantuknya. Kalau di rumah mungkin susah, kalau kita sambil duduk itu ngantuk kayaknya susah. Kalau di sini baru 5 menit 10 menit ngaji udah mulai ngantuk. Kenikmatan luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan itu kenikmatan dari Allah kalau memang kita niatkan ke sini untuk ngaji. Baik, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Saya tidak sebutkan kenapa, nantilah saya akan sebutkan kenapa Rasulullah SAW memilih area itu, karena tidak berapa lama nanti Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Antum bisa bayangkan kalau hujan itu turun di dataran yang dia itu tanah dan di dataran yang di situ tumpukan pasir. Biasanya kalau turun hujan di pasir, orang yang tinggal di sekitar itu masih bisa beraktivitas atau tidak? Masih bisa. Tapi kalau dia tanah, turun hujan, apa yang terjadi? Becek, licin. Nah, Masya Allah, inilah kecerdasan Nabi SAW tadi. Nabi memilih itu. Dan biasanya kalau pasir itu disiramin air, dia tambah padat atau tidak? Padat. Makanya kita begitu lihat di pantai-pantai itu yang ada apa? Tanah atau pasir? Pasir. Dan kita masih bisa berjalan di atas itu. Karena dia padat. Kalau dia semakin disirami air, pasir itu disiramin air, dia semakin padat. Beda kalau dia tanah. Tanah itu kalau dia digenang, apalagi digenangin air, dia becek, kemudian licin, dan dia mungkin susah untuk bergerak gitu. Nah, inilah yang dipilih oleh Nabi. Dan posisi musuh-musuh tadi ya di area yang becek-becekan tadi. Nah, disinilah nanti kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguasai kembali di area tersebut dan akan memukul mundur sehingga nanti akan berakhirlah cerita tentang serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga ada ilmu yang didapat dan mudah-mudahan ilmu ini ada pelajaran lah yang bisa kita ambil dari perjuangan para sahabat, dari perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita juga semakin semangat untuk berjuang untuk agama kita ini, untuk dakwah Islam ini, sehingga kita tidak mudah loyo, nggak mudah putus asa dengan ujian yang menimpa kita di saat kita mempertahankan agama kita, mempertahankan keyakinan kita, mempertahankan akidah kita. Mungkin di antara kita beda-beda ujiannya, tapi jangan sampai ujian tersebut membuat kita putus asa. Kalau kita sudah mulai futur, putus asa, kita tidak semangat lagi kita dalam beribadah, dalam beragama, baca lagi sejarah-sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.